Modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. 13 tersangka telah diamankan. Mereka memiliki peran yang berbeda seperti pengembangan paket kit, mengumpulkan database korban, menguras rekening korban, hingga melakukan penarikan pada rekening korban. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada saat mengunduh aplikasi, membuka link, juga membuka pesan dari nomor tak dikenal. Pertama, nasabah bank. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening, dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Nah, ini mereka sudah sedemikian canggihnya, jadi memiliki peran masing-masing. Dalam aksinya, modus dari pelaku yakni mengirimkan link ke aplikasi pesan singkat korban yang boleh mengakses SMS, apakah boleh mengakses data, apakah boleh mengakses phone book, apa boleh. Nah, masyarakat kita suka nggak peduli, tekan yes. Oke. Sep gitu semuanya. Ini Dan bisa digunakan untuk mengambil alih handphone kita. Jadi handphone kita ini dikendalikan dari jarak jauh si pengirim malware-nya ini. Oke. Kemudian juga malware ini bisa melakukan sniffing terhadap apapun yang kita ketikkan di dalam handphone kita. Jadi kayak keylogger gitu, kita ngetik PIN dia bisa baca, ngetik password dia bisa baca gitu. Sehingga ketika dia mengakses handphone kita, kemudian membutuhkan PIN, membutuhkan password untuk transaksi, dia udah tahu itu. Sehingga dia bisa melakukan dari jarak jauh tanpa kita sadari gitu. Oke. Jadi handphone kita jalan sendiri gitu, Mbak. Baca setelah ada aplikasi malware ini masuk ke dalam kita, Mbak. Sebelumnya nggak terbaca karena kan PIN itu tidak tercatat di handphone sebenarnya. Jadi kalau kita memasukkan PIN, memasukkan password, itu harusnya tidak tercatat di handphone. Yang jadi masalah ketika malware itu sudah terinstal ke handphone kita ketik password atau ketik PIN, itu di-record sama malware ini. Sehingga dia bisa tahu dengan tepat si user ini lagi menggunakan mobile banking apa, BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lain, semuanya bisa gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi data bagi si pengirim malware ini untuk melakukan transaksi menggunakan handphonenya si user. Karena kan nggak mungkin. Karena gini, sebenarnya internet banking itu mobile banking itu punya security. Dia nggak bisa digunakan di handphone lain karena autentikasinya ada menggunakan SIM card, dia menggunakan identifikasi dari handphonenya gitu. Betul. Dia nggak bisa kalau misalkan orang lain kemudian nyoba-nyoba menggunakan mobile bankingnya device lain gitu. Oleh karena itu cara paling gampang gimana? Ya menguasai atau mengendalikan handphone si pemiliknya langsung gitu. Bagaimana caranya? Ya mengirimkan malware. Nah, itu terjadi kan? Oke. Nah, saya tahu dari mana saya itu sudah kertas atau belum. Saya bisa cek di mana dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi sebenarnya kalau malware-nya itu terinstall secara background, kita nggak bisa, Mbak, tahu bahwa handphone kita ini sudah terinstall malware apa tidak, kecuali kalau kita pasang antivirus ya. Makanya antivirus ini mandatori, sangat penting sekali. Banyak antivirus gratisan bisa dipakai. Oleh karena itu yang nonton tayangan ini harus pasang antivirus gitu, karena bisa menjaga kita dari malware. Tapi kalau sudah masuk, kita nggak bisa ngecek. Kenapa? Karena ini hidden, nggak ada aplikasinya, nggak kelihatan gitu. Nah, tapi kita bisa merasakan tanda-tandanya kalau misalkan handphone kita ini kena malware apa enggak gitu. Misalkan yang pertama, kita pakai pulsa, biasanya pakai data yang biasanya habis dalam waktu sebulan 10 giga, ternyata dia habisnya dalam seminggu udah habis gitu. Baterai yang biasanya semalaman baru kita cas, tiba-tiba siang udah habis gitu. Atau tiba-tiba handphone kita taruh dalam keadaan idle, kita pegang kok hangat nih gitu. Berarti ada yang kerja di belakang layar nih gitu. Nah, itu ada tanda-tanda ada malware yang bekerja di handphone kita gitu. Atau misalnya kita dapat SMS dengan karakter-karakter aneh gitu. Atau misalkan tiba-tiba handphone kita restart gitu. Nah, itu ada masalah di handphone kita, sehingga harus kita benerin dulu handphone kita ini gitu, supaya kita yakin bahwa handphone kita ini benar-benar clean. Saya langsung uninstall mobile bankingnya terus kita selamat atau gimana? Nggak bisa kita install mobile banking ya, karena itu nggak ngaruh gitu. Kita install aplikasi M-Banking, kita install nggak ngaruh karena malware-nya ada di dalam handphone kita. Cara terbaik dan tercepat adalah kita backup semua data-data kita di device lain di komputer gitu. Kemudian kita lakukan factory reset. Setelah itu baru kita balikin lagi datanya dan install antivirus gitu. Jadi harus factory reset ya, reset ulang semuanya ya. Iya. Tapi gini, ada beberapa malware yang dia masuknya bukan di sistem drive-nya device gitu. Dia bisa masuk ke EEPROM-nya.
Artinya apa? Walaupun kita riset, factory riset, tapi malware-nya nggak hilang gitu. Aduh, terus APK gimana ini dong? kayaknya sih nggak. APK apa namanya yang digunakan untuk RAT ini kita factory reset dia bisa hilang gitu. Tapi ada malware-malware lain yang begitu masuk dia masuk ke EEPROM nggak bisa kita hapus walaupun kita di factory reset gitu. Oleh karena itu cara terbaik apa ya ganti handphone gitu. Oleh karena itu sebelum Oke. kita kena itu harus punya antisipasinya apa? Selalu apa namanya update sistem operasi yang ada di handphone kita. Kemudian jangan menggunakan aplikasi, jangan install aplikasi dari pihak ketiga selain di Apple Store atau Google Play. Google Play sama Apple Store aja banyak aplikasi yang masih ada malware-nya apalagi dari luar gitu Oke. ya kan. Nah, kemudian juga jangan klik link sembarangan. Udahlah, haram itu sebenarnya gitu. Kalau saya boleh bilang gitu. Nggak usah lah klik link sembarangan. Kalau ada link mendingan ketik aja di browser gitu. Misalnya dari bank gitu, ketik aja di browser gitu. Apa namanya mencari informasinya. Jangan ngeklik linknya. Kenapa? Karena banyak juga malware yang dia tidak butuh permission dari user gitu. Jadi begitu kita klik tiba-tiba keinstall aja gitu. Nah, itu Oke. bahaya. Contohnya beberapa yang kena jurnalis kan dulu pernah kena itu kan. Begitu diklik tiba-tiba udah keinstall aja gitu. Nah, itu bahaya juga gitu. Oke, semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk para penonton yang menyaksikannya dan juga